Ibu dan netizen semua yang saya hormati, saya mengajak kita untuk belajar bersyukur kepada generasi-generasi terbaik, yaitu para sahabat. Kali ini kita belajar syukur terhadap seorang sahabat utama bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini adalah nama kunyah, ya. Nama aslinya adalah Muhammad bin Zaid al-Jahmi. Sahabat ini adalah merupakan salah seorang di antara para periwayat hadis yang sikoh, sehingga Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari beliau 50, kemudian Imam Muslim meriwayatkan 48 hadis dari beliau. Nah, ini suatu ketika kita belajar dari mereka, kita membuktikan bahwa keimanan kita itu dibanding mereka tidak ada seperempatnya. Nah, ceritanya begini, saudara-saudara yang saya hormati. Suatu ketika periwayat hadis ini, Muhammad bin Abdullah, beliau sedang mengadakan perjalanan bersama beberapa temannya, ya, mungkin 2 atau 3, tidak banyak, sedang melakukan perjalanan, kemudian melewati padang pasir di daerah perbatasan Aris dan Mesir. Di sana beliau melihat ada kemah kecil, tidak besar, mungkin seperti kemah-kemah yang dijual di mal-mal itu, ya, yang digunakan anak-anak untuk kemah itu, untuk tenda. Kemahnya kecil, berada di tengah-tengah padang pasir. Akhirnya mereka bertiga ini atau berempat ini kemudian penasaran, ada kemah di tengah-tengah padang pasir, kelihatannya tidak ada orangnya. Setelah itu mereka mendatangi, kemudian mengendap-endap di sana. Ternyata mereka mendengar sayup-sayup suara doa dari dalam tenda tersebut. Apa doanya? Doanya, ya Allah, ilhamkanlah kepada saya untuk selalu bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Dan terima kasih aku ucapkan, ya Allah, karena Engkau telah memuliakan aku dibanding yang lain. Doanya seperti ini. Sehingga Abu Muhammad dan lain-lainnya itu ketika mendengar ini bukan orang sembarangan. Kemudian mereka memberi salam, Assalamualaikum, karena ingin melihat. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat di dalam adalah seorang yang tidak punya tangan, buntung tangannya, dua-duanya, kemudian kakinya dua-duanya buntung juga, kemudian matanya hampir rabun, sudah hampir rabun, kemudian telinganya sudah tidak mendengar. Dari mulut yang seperti ini bisa muncul, ya Allah, berikanlah, ilhamkanlah kepada saya kemampuan untuk selalu bisa mensyukuri seluruh nikmat-Mu, dan terima kasih karena Engkau telah memuliakan aku dibanding yang lain. Dari orang seperti ini bisa muncul kalimat seperti itu, sehingga Abu Muhammad dan rombongan yang lain kemudian terheran-heran dan bertanya, wahai saudara, kenapa Anda bisa mensyukuri nikmat Allah sedemikian rupa? Kira-kira apa nikmat yang telah Allah berikan kepada Anda? Padahal keadaan Anda itu, keadaan saudara itu dibanding kami lebih baik kami. Kenapa Anda bisa bersyukur seperti itu modelnya? Bayangkan, kita bayangkan, tangan dua-duanya tidak ada, kaki dua-duanya tidak ada, mata sudah rabun, telinga sudah, ya seperti itulah. Tapi dari mulut yang seperti itu, rasa syukur yang sangat tinggi, yang sangat membara itu muncul. Sehingga akhirnya Abu Kilabah kemudian ketika ditanya, kenapa kamu bisa mensyukuri seperti itu padahal nikmat-Mu hanya seperti itu? Kemudian Abu Kilabah mengatakan, diamlah kamu, demi Allah, andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan gunung saat ini di atas saya sehingga remuk badan saya, tidak akan muncul kata-kata dari mulutku kecuali syukur. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan matahari yang sangat terang mendekati kepada saya sehingga panas meleleh tubuh saya, tidak akan muncul kata-kata dari mulutku kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sahabat ini, 4 rombongan ini, Abu Muhammad ini kemudian mantap-mantap, oh ini bukan orang sembarangan. Dia belum tahu juga bahwa yang di depannya itu adalah sahabat, generasi sahabat yang namanya Abu Kilabah itu. Dia tidak tahu. Karena apa? Karena Abu Kilabah ini asalnya dari daerah Basrah, kemudian kok setelah mungkin menghindar daripada
sahabat-sahabatnya yang lain sehingga dia ke Mesir, kan gitu, sehingga tidak ada yang kenal termasuk rombongan itu, padahal itu adalah sahabat besar tidak kenal. Kemudian, wahai saudara, baiklah, Anda sudah mengetahui nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal nikmat yang kami lihat dari Anda tidak lebih besar daripada kami. Terus, nikmat apa yang Anda dapatkan sehingga bisa bersyukur seperti itu? Dijawab oleh Abu Kilabah, aku mensyukuri nikmat Allah yang sangat luar biasa, yaitu Allah telah mengkaruniakan lisan saya yang sangat mudah untuk diajak berpikir. Yang pertama. Yang kedua, saya juga bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengkaruniakan saya seorang putra yang dia betul-betul patuh kepada saya sehingga setiap hari dia datang untuk menyuapi makan saya dan juga menyiapkan sesuatu untuk saya melakukan sholat setiap hari di tengah keadaan bapaknya yang seperti itu. Tetapi sudah 3 hari anak saya ini tidak pulang. Saya minta tolong kepada kalian semua, tolong carikan anak saya itu. Kemudian dicari, singkat cerita, kemudian mereka menemukan bahwa di tengah padang pasir yang agak jauh dari situ ada seorang pemuda yang telah dicapik-capik oleh gerombolan harimau. Lah, setelah dia mencari keterangan, ternyata ini adalah putranya Abu Kilabah tersebut. Kemudian 3 rombongan itu kembali sambil bercerita dan menata supaya tidak kaget. Abu Kilabah itu dipancing. Apakah Abu Kilabah ini betul-betul sesabar itu, mempunyai syukur yang tinggi dan mempunyai sabar yang tinggi? Dipancing. Wahai sahabatku yang baik, apakah Anda pernah bisa menceritakan kisah Nabi Ayub kepada saya? Ya, Nabi Ayub adalah seorang nabi yang sangat sabar. Baik, Nabi Ayub itu dulu adalah seorang yang sangat kaya raya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil semua hartanya seketika itu. Bagaimana keadaan Nabi Ayub? Tetap masih sabar. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil seluruh putra-putranya. Bagaimana keadaan Nabi Ayub? Tetap sabar. Setelah itu Allah mengambil seluruh karunia-Nya, termasuk istri-istrinya, meninggalkan dia kecuali satu. Bagaimana Nabi Ayub? Dia tetap sabar. Terus Nabi Ayub kemudian Allah timpakan penyakit yang begitu parah, yang andai kata manusia yang lain diberikan penyakit seperti itu pasti akan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Ayub bagaimana? Tetap sabar. Begini, sahabat kami Abu Kilabah, kami sudah bersama-sama dengan teman-teman mencari putra panjenengan. Kemudian kami menemukan putra panjenengan telah meninggal dunia. Apa yang keluar dari mulut Abu Kilabah ini? Alhamdulillah, putra saya sudah hadir, sudah datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan syahid. Apalagi yang bisa saya keluarkan selain daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kita belajar rasa syukur yang demikian tinggi di tengah-tengah nikmat yang sedikit dibandingkan kita. Munculnya betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sedikit itu. Sekarang bagaimana dengan kita? Di mana kita bergelimang dengan nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Kesehatan kita, mata kita jelas, telinga kita jelas pendengarannya, kaki kita bisa kemana-mana, tangan kita bebas, semuanya kita dapatkan. Tapi bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah yang kita pelajari dari sosok satu sahabat yang bernama Abu Kilabah. Inilah kiranya supaya kita bisa memberikan pikiran kepada kita, jangan kita terlalu mudah untuk mencela, mengkecilkan, mengkerdilkan para sahabat. Karena keimanan para sahabat, betul kata Rasulullah, 1/4 saja keimanan kita belum tentu bisa menyamai keadaan dan kondisi mereka. Inilah teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang sedikit ini tentang syukur yang luar biasa, sehingga kita bisa memupuk rasa syukur kita yang
semakin baik dan semakin baik. Apalagi kita memang nikmatnya diberikan Allah sungguh luar biasa, tidak terhitung. Mudah-mudahan ada manfaatnya.